Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa dan maut.
kuasa-Mu ya Bapa, yang dapat memakai dalam tiap-tiap pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak akan mampu untuk melakukan akan apa yang menjadi misi-Mu di dalam kehidupan kami. Jelaskan kebenaran firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan tidak hanya sebagai anak-anak-Mu yang ditebus oleh Engkau, melainkan Tuhan kami menjadi bangsa-bangsa yang dipilih oleh Engkau Tuhan, yang menjadi bangsa rajani Tuhan, yang menjadi Tuhan Yesus berkat bagi banyak orang ya Bapa. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami, dan itulah juga Tuhan yang menjadi amanat agung-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sembunyikan di belakang salib-Mu hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan segala keterbatasan ya Bapa, pemikiran, pemahaman. Namun kami percaya Tuhan, kalau Engkau memakainya Tuhan, maka Engkau juga akan memberikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mendorong dalam kehidupan kami semuanya, baik hamba-Mu yang sebagai pemberita Tuhan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kami sama-sama mengerti apa yang Kau ingini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ajar untuk kami duduk diam Tuhan, menyimak akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sukacita? Saudara sudah dikasih sukacita ulang tahun Yesus? Amin ya. Kalau puji-pujian yang telah kita dengar pada pagi hari ini, ya kita naikkan di hadirat Tuhan. Ya, saya juga bersyukur saudara kalau pada saat ini suara saya juga agak serang-serang basah, tapi kedengarannya ya sebagaimana Lina kemarin, aduh tante tolong cari pengganti saya serang-serang basah. Tadinya saya juga mau bilang sama Pak Gembala tolong dong. Kenapa saudara? Saya dari hari mungkin saya terlalu kecapean sehingga asma saya kambuh dari hari Minggu. Ya setelah saya pulang besok, malamnya asma saya kambuh, terus sampai hari Senin saya melakukan kegiatan walaupun agak sedikit melakukan kegiatan ibu rumah tangga, tapi malamnya saudara menggigil luar biasa, dan asma saya itu seperti naik turun gitu. Waduh, dalam hati saya, wah udah saatnya kali ya saya mau dipanggil. Tapi kata suami saya, kalau kamu masih sadar berarti belum saatnya ya. Ya, kalau kamu udah nggak sadar baru dipanggil gitu. Oh iya ya, kalau saya masih sadar udah saatnya berarti saya belum dipanggil ya. Saudari kasih Tuhan, Selasanya saya nggak bisa bangun. Saya pergi ke dokter sorenya karena menggigil. Ya, terus dokter bilang, wah ibu harus pergi ke dokter paru. Saya udah bayangan saya, waduh paru jangan-jangan saya karena 3 huruf ya, waduh anak saya udah dua-duanya, aduh mama nanti begini, nanti mama begini. Saya bilang jangan pikirin itu dulu ya, mama asma, bukan 3 huruf ya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kasih bisa di dokter paru, besok hari Rabunya ya, saya masih lemes, saya mau bilang tapi masih ketahan ya. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan untuk saya membawa firman hari Minggu, Tuhan tolong sembuhkan. Terus pas di dokter paru di belakang saya itu ditotok gitu ya sama dokter paru, dia katakan, dok saya belum itu sudah antisipasi dok saya kena ini ya. Saya bilang ibu kena itu asma katanya, bukan itu. Baru saya lega saudara ya. Di dalam kehidupan kita namanya ketakutan itu pasti kita alami, apalagi sesuatu hal yang kadang-kadang mungkin membahayakan di dalam kehidupan kita, yang kalau kita tahu kan dengan 3 huruf itu kan orang akan menyisikan
untuk sementara waktu, ya, sampai kita mungkin mengalami pemulihan, diberikan obat dan lain-lain, baru kita bisa leluasa untuk kita bersama-sama dengan orang lain. Namun di dalam kehidupan kita, satu hal yang Allah ingin nyatakan, ya, kalau kita mengalami segala sesuatu, jangan cepat untuk kita mengambil satu kesimpulan yang negatif. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak semuanya negatif. Segala sesuatu yang mungkin yang kita anggap itu memberi di dalam kehidupan kita menjadi agak sedikit down, itu bukan merupakan sesuatu hal tantangan, itu merupakan tantangan dalam kehidupan kita, bukan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi down. Pada saat ini kalau dalam firman Tuhan memberikan satu tema, yaitu saya ambil temanya adalah memiliki komitmen yang benar, yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Yohanes pasal yang 21 ayat yang pertama sampai ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, karena mereka tidak jauh dari darat. Lalu kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Maka kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa kamu tahu?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberitakannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara firman Tuhan. Kalau kita melihat dari cerita ini, saudara, ya, bagaimana dikatakan ini merupakan satu penampakan Yesus yang ketiga pada murid-muridnya. Ya. Disinari dengan cerita, ya, menyangkut di bagaimana kehidupan daripada murid-murid Yesus pada saat itu, ya, yang memiliki satu komitmen untuk mereka atau mengambil satu tindakan untuk mereka melakukan sesuatu yang sudah mereka putuskan di dalam kehidupan mereka ketika mereka bertemu pertama kali dengan Yesus. Mereka adalah sebagai penjala ikan, dan pada saat itu Yesus memanggil mereka
dan mereka siap untuk menjadi penjala manusia. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, seiring dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, ya, ini merupakan satu hal yang bisa saja menurut akal sehat, ya, atau menurut pemikiran, ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja pada saat itu murid-muridnya itu mengalami yang namanya kesepian atau kekecewaan. Bisa kesepian, ya akibat dari kesepian bisa juga menjadi satu kekecewaan. Kenapa saya dapat katakan seperti itu? Karena selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun mereka berada. Di mana mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memberikan makan 5.000 orang hanya laki-laki saja, menyembuhkan orang yang matanya buta, ya, membangkitkan orang mati, ya. Bagaimana luar biasanya kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Merasa kehilangan, ditinggal orang yang dekat, orang yang kita kasihi, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan, ya. Kalau kita juga mungkin pernah mengalami itu ketika kita ditinggal oleh orang tua kita atau dengan anak kita, mungkin oleh adik kita, ya. Ketika mereka meninggal mungkin kita merasa bersama, namun ketika dia pulang ke rumah Bapa, kita merasa kehilangan. Kita mungkin merasa sedih. Setiap kita mungkin melihat bajunya, kita akan menangis. Ketika kita lihat mungkin kursi tempat dia makan di mana, kita mungkin bisa nangis. Ketika kita mungkin sedang mengalami hati yang gundah gulana dan kita membutuhkan satu support dari orang yang kita kasihi, dan pada saat itu sudah tidak ada yang memberikan support yang real, ya. Walaupun kita tahu Tuhan adalah memberikan support yang istimewa dalam kehidupan kita, tetapi yang cepat untuk kita curhat itu tidak ada. Yang ada adalah di dalam kehidupan kita adalah rasa kepedihan, kekecewaan. Mungkin kita berkata, kenapa sih harus cepat-cepat? Ya, orang tua saya dipanggil Tuhan. Kenapa sih harus cepat-cepat kakak saya dipanggil Tuhan? Padahal dia adalah teman saya, dia adalah saudara dan teman yang mengerti saya. Saudara dan saudara Tuhan, jikalau mungkin murid-murid Yesus pada saat itu juga mengalami ya hal yang sama, ya seperti apa yang kita alami, itu logis, ya. Kenapa? Karena mungkin ada dua alasan yang saya akan ambil di sini. Adalah rasa yang mereka alami itu karena Yesus lebih memilih mati di kayu salib dibanding dengan dia untuk menjadi raja di atas orang Israel. Padahal pada saat itu, ya, kalau Yesus menjadi pimpinan atas orang Israel, atas orang Yahudi, ya, pada saat itu mereka akan merasa aman. Itu menurut logika, menurut pikiran, ya, pemikiran manusia. Boleh dong kita berpikir seperti itu. Ya, namanya manusia, kadang-kadang kita kepengennya kan sesuatu hal yang real, yang nyata di dalam kehidupan kita, ya. Namun Yesus sudah memilih untuk mati di kayu salib, meninggalkan mereka, meninggalkan kebersamaan mereka. Padahal memang tujuan utama Yesus datang ke dunia ini bukannya untuk menjadi teman murid-murid Yesus, tetapi untuk melaksanakan akan apa yang Tuhan ingini, yaitu membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia memiliki sesuatu hal hubungan yang baik lagi antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Itu tujuan utama. Tetapi mungkin pada saat itu pemikiran manusianya murid-murid Yesus beranggapan bahwa kalau Yesus ada di dunia ini selama-lamanya lebih enak, lebih aman. Yang kedua, mungkin mereka beranggapan bahwa mereka takut untuk tidak dihargai dengan orang banyak. Karena di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, ya, di dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, ya, banyak kali orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, khususnya orang-orang ahli Taurat, Saduki, Farisi, yang sering kali mencobai Yesus, yang sering kali ingin menjatuhkan Yesus, yang ingin sekali yang melakukan sampai Yesus harus dapat, ya, dibunuh oleh mereka dengan tanda petik, ya, yaitu dengan apa? Menjual Yesus dengan 30 ribu perak. Dengan keadaan-keadaan seperti ini, ya,
Pemikiran murid-murid Yesus itu, Yesus saja yang punya kuasa, Yesus saja yang menjadi Allah dan Raja orang Yahudi, ya sudah tidak dihormati. Siapa saya? Ya. Mungkin mereka beranggapan, apalagi mereka memiliki satu latar belakang sebagai nelayan. Ya. Nelayan yang boleh dikatakan bisa memiliki satu pendidikan yang rendah. Ya. Saudara-saudara Tuhan, hal-hal itulah yang dapat melemahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih banyak memfokuskan diri pada dirinya, memfokuskan diri pada keberadaannya, memfokuskan diri pada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kalau kita melihat orang lain, kok orang ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita mungkin menganggap, siapa saya? Saya kan nggak seperti itu. Saya kan latar belakang saya begini, saya kan begini, saya kan begini. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita tidak bisa lihat kalau Tuhan mau memakai kita. Ya, kadang-kadang ada orang yang memiliki satu latar belakang yang boleh dibilang yang rendah. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, kita melihat bagaimana seorang anak tukang beca, dia bisa sekolah ke luar negeri, ya. Itu bukan oleh karena dia tidak memiliki latar belakang yang minim. Tukang beca loh saudara, tapi dia bisa kuliah di UGM, dia bisa tamat dengan mendapatkan predikat nilai yang baik, bahkan dia bisa keluar negeri sekolah S2-nya keluar negeri dibiayai. Bukan karena bapaknya itu naik pangkatnya kaya, bukan, tapi karena apa? Pintarannya, karena keberhasilannya, karena kesuksesannya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu merasa minder di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang begini, minder, wah saya mah begini. Boleh kita mengintrospeksi diri, saudara, tetapi kita tidak boleh minder. Ya. Tidak boleh kita itu menjadi sesuatu hal. Kalau orang lain, setiap kita ini dikasih talenta masing-masing, dikasih kepercayaan masing-masing oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita itu dikasih tugas masing-masing. Ya. Kalau semuanya kita ini dia jadi kepala, siapa yang jadi tangan? Siapa yang jadi kaki? Siapa yang jadi tubuh kita? Kita masing-masing dikasih kepala, dikasih tugas sebagai di tangan, di kaki, di mulut, di hidung, di telinga. Semuanya itu tidak ada di pemandangan Tuhan yang besar dan yang kecil. Mungkin mata dikatakan oleh firman Tuhan, mata tidak bisa bilang, nah itu kan kalau ada saya, kalau bukan anak saya, mata cuma bisa melihat, tapi yang bergerak adalah kaki dan tangan. Ya. Mata tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau mulutnya tidak dipakai. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan, ya, sebagaimana murid-murid Yesus pada saat itu, mereka mengalami yang namanya satu situasi merasa tidak fokus pada apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Sehingga ketika mereka melakukan yaitu sebagai nelayan kembali, ya, apa yang mereka dapat? Semalam mereka tidak mendapatkan ikan. Ya, ironis sekali sebetulnya. Sebagai seorang nelayan yang tahu bidang pelayanannya, dia tahu di mana ikan itu ada, di mana di musim apa, mereka tahu. Tetapi apa yang mereka dapat? Dikatakan semalam-malaman mereka sedang berjalan. Bisa saja mereka sudah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tetapi apa yang mereka dapati? Tidak ada hasilnya. Karena apa? Yang ada adalah karena ada rasa kecewa, ada rasa ketidakpercayaan diri yang ada di dalam kehidupannya. Mereka melupakan apa yang menjadi komitmen dirinya di hadapan Tuhan. Itu yang membuat mereka tidak konsentrasi, membuat mereka tidak fokus dengan apa yang mereka kerjakan, yang membuat pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun kita bersyukur ketika Tuhan melihat, yaitu Yesus melihat murid-muridnya, dia tidak langsung menyalahkan, namun dia bertanya kepada mereka, adakah kamu memiliki lauk pauk? Saudara-saudara Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil
3 hal yang perlu kita renungi pada saat ini. Di tengah-tengah keputusasaan murid-murid Yesus datang menghampiri di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Yesus datang sebagai Bapa yang mengerti dan yang memahami kebutuhan anak-anak. Di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini menggambarkan bagaimana Yesus sebagai Bapa yang mengerti, yang memahami akan segala kebutuhan anak-anaknya di dalam kehidupan kita. Kalau ketika Yesus memberikan satu ucapan-ucapan akhir, ya, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-piatu. Aku datang kembali kepadamu." Janji Yesus itu ya dan amin. Janji Yesus itu tidak pernah diingkari di dalam kehidupan kita. Kalau kita manusia bisa berubah. Kalau mood kita lagi enak, hati kita lagi enak, apalagi mungkin kita sudah berjanji pada seseorang. Ketika orang itu mengecewakan kita, mood kita mungkin mulai kendor. Yang tadinya kita mau memberi, nggak jadi kita memberi. Karena apa? Habis dia mengecewakan saya, habis dia menjengkelkan saya, habis dia tidak care dengan saya, mood kita langsung hilang. Tetapi janji Tuhan adalah tidak seperti itu. Dia sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Mau kita senang, mau kita menyukakan dia, mau kita menjengkelkan dia, atau kita menuruti akan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, melakukan komitmen yang telah kita ambil saat kita mengambil satu keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita mungkin mengatakan, "Tuhan, aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku ingin Tuhan menjadi orang yang lebih berkenan lagi. Aku ingin Tuhan menjadi orang yang lebih baik di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia." Tapi saat-saat kita tidak melakukan hal itu, saudara, Yesus tidak pernah moodnya hilang. Saat kita bergumul di dalam Tuhan, saat kita mengadu di hadapan Tuhan, saat kita menyembah di hadapan Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan, saat kita hancur hati, saat kita pada saat itu mungkin merasa sendiri, tidak ada orang yang mempedulikan kita, tidak ada orang yang mungkin mendengarkan kita, mungkin kita diremehkan, mungkin kita boleh dibilang tidak dianggap. Tetapi Yesus selalu menganggap kita. Tidak dalam situasi kita menyenangkan, tapi justru di dalam saat-saat kita jauh dari Tuhan, saat-saat kita itu meninggalkan Tuhan, saat-saat kita merasa kecewa, saat-saat kita merasa ditinggalkan, saat-saat kita merasa hampa hati kita. Tapi Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan satu tawaran-tawaran di dalam kehidupan kita untuk kita datang pada Dia. Tuhan selalu memberikan di dalam kehidupan kita kasih-Nya sebagai seorang Bapa yang dapat memberikan di dalam kehidupan kita. Sebetulnya pada saat itu harusnya murid-murid Yesus itu sadar bahwa kepergian Yesus mati di kayu salib, ya, karena Yesus ingin agar apa yang sudah Dia lakukan, misi yang sudah Dia lakukan untuk banyak membawa jiwa-jiwa, ya, datang kepada Yesus, itu dapat dilakukan oleh murid-muridnya. Karena cikal bakal di dalam kehidupan Yesus untuk merekrut yaitu Yohanes, Petrus, Yakobus dan lain-lain murid-muridnya itu adalah untuk menjadi pengganti Yesus di dunia ini. Karena memang sudah saatnya Yesus hanya ada di dunia 3,5 tahun, dan selebihnya itu Yesus harus naik ke surga. Dan misi itu tidak dikerjakan oleh Yesus dengan tubuh manusia, tetapi dengan rohnya yang memakai dalam tiap-tiap pribadi kita ini, ya. Di dalam tiap-tiap pribadi yang kita yang hadir pada saat ini, Tuhan ingin misinya, visi yang Yesus ingin nyatakan, membawa semua bangsa menjadi murid Tuhan, itu dapat dilakukan bukan hanya dengan
Yesus, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita ini adalah pewaris kerajaan Allah, saudara. Jangan pernah kita lupakan itu. Saat kita percaya kepada Yesus, saat kita mengambil satu komitmen, saya ingin mengikuti Yesus, saya ingin menjadi murid Yesus, kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Yang ada di dalam diri kita ini adalah kekudusan Allah. Saat Allah memberikan curahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan di dalam kehidupan kita, mungkin dengan kata-kata jangan. Ketika kita akan menyimpang dari ajaran yang Tuhan inginin, jangan. Percaya, itu adalah pekerjaan Roh. Bukan hanya hati nurani kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh. Pekerjaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tetap menuruti keinginan hati kita, ataukah kita menuruti akan apa yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Yesus Allah yang berkuasa. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Saudara dan saudara Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kita akan mendapatkan satu mukjizat kalau kita hanya percaya. Harus dilakukan dengan apa? Tindakan. Ya. Pada saat itu ketika Yesus berkata di dalam kehidupan murid-muridnya, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dalam sebelah kanan. Pada saat itu mungkin murid-murid Yesus itu baru karena ada rasa kecewa jadi agak malas, atau bisa juga saudara ya, karena di sini tidak diterangkan dengan jelas ya, bisa saja mereka sudah ke dalam ya, sudah lebih dalam, tetapi mereka juga karena dengan rasa tidak percaya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kecewa itu kadang-kadang kan rasa kecewa itu bisa memenuhi dalam hati kita yang membuat Tuhan itu menjadi kecil, tapi masalah kita yang menjadi besar. Yang kita diliputi dengan pikiran kita, hati kita itu besarnya masalah ini selesai, ini belum selesai, ini datang lagi, ini belum selesai, ini datang lagi. Saudara-saudara, tapi Tuhan yang jadi kecil. Sehingga kita tidak melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Mau saja dia bisa kalahkan saudara-saudara, apalagi soal makan dan minum, kecil bagi Yesus. Mau saja dia dapat katakan, hai maut, di manakah semangatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Mau saja dia bisa kalahkan, dia bisa bangkit pada hari ketiga. Bagaimana dengan soal hal-hal lahiriah di dalam kehidupan kita? Tuhan lebih sanggup lagi untuk dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dekat. Kadang-kadang kita kenapa sih Tuhan, kok saya hanya begini aja. Kadang-kadang kita nggak mau mencoba satu inovasi yang baru. Keadaan kita seperti ini, ya. Keadaan kita seperti ini. Saya beberapa waktu ini, ya. Banyak sekali ibu rumah tangga yang mulai mengalami yang namanya sedang mengalami satu dilema dalam rumah tangga. Kenapa? Ada 4 ibu rumah tangga yang sedang mengalami satu pergumulan. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa bekerja lagi. Dan saat ini ada yang sakit stroke, ada yang sakit gula, ada yang malas. 4 ibu ini selalu curhat dengan saya. Saya katakan, Tuhan, apa yang saya harus dapat lakukan untuk menolong keluarga ini? Tidak mungkin saya boleh dibilang memberikan mungkin sembako tiap bulan pada mereka. Itu tidak menjadi sesuatu hal menjadi motivasi yang baik. Berikan hikmat apa yang dapat saya berikan sama mereka. Saudara-saudara Tuhan, ya puji Tuhan, melalui hikmat yang Tuhan berikan dari beberapa ibu-ibu yang lain, yang katakan coba membuat satu jajanan kue yang bisa untuk dapat menopang keluarga. Apa yang bisa kami lakukan? Biasanya bisa untuk membuat pastel, bikin pastel.
ke warung-warung. Ya mungkin awalnya sih jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit dulu. Bisa apa? Bikin basreng. Ya saya bilang saya memang melakukan itu. Saya ajarin nih bikin basreng seperti ini. Titipin di warung-warung. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, ada beberapa ibu-ibu yang memiliki satu inovasi yang baik. Mereka bisa menolong dalam keluarga ini. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan, ya apa yang dapat kita berikan? Kita tidak hanya dapat mengandalkan bahwa kalau ada orang yang datang kepada kita, hal yang begini, ada juga saudara-saudara Tuhan, dia yang mengumpulkan hal-hal yang sudah tidak berarti, dia kumpulkan. Ada jemaat yang memang menampung yang rongsokan itu jual ke situ. Nah, sehingga mereka mendapatkan uang. Hal-hal inilah yang Allah ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat menyatakan bahwa Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu Allah yang berkuasa, Yesus itu adalah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita? Kita tidak hanya dapat menyatakan bahwa udah berdoa aja, nanti Tuhan tolong. Tidak, saudara. Jawaban yang lebih real pada saat ini adalah memberikan solusi. Solusi apa yang akan mereka kerjakan? Solusi apa yang akan mereka lakukan agar mereka bisa hidup? Tidak hanya berdoa, tetapi yang utama di dalam kehidupan kita bisa membawa di dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat ini apa yang murid-murid Yesus lakukan di dalam kehidupan? Yesus tidak berkata, udah tenang, kalau kamu nggak punya lauk-lauk tenang, nanti saya akan jadikan ikan, langsung keluar. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalanmu. Artinya Yesus tidak ingin untuk murid-murid itu berpangku tangan. Kalau pada saat itu kamu tidak memiliki lauk-lauk, jangan kamu hanya diam. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi dengan percaya, dengan mengutamakan Allahmu di dalam kehidupanmu, menomorsatukan Allahmu di dalam kehidupanmu. Itu yang harus kamu lakukan sehingga kamu akan mendapatkan benar. Ketika mereka menebarkan jalannya yang tepat apa yang Yesus katakan, mereka pada saat itu menariknya. Kalau pada saat itu murid-muridnya tidak melakukan akan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang dapat membuat kita mungkin melakukan atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan ada bagian yang harus kita lakukan buat Tuhan, tapi ada bagian juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Benar, saudara? Yang utama di dalam kehidupan kita adalah mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Carilah dahulu. Jangan pernah kita melangkah terlebih dulu, yaitu pekerjaan kita, tapi langkahkan kaki kita, tangan kita, untuk kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Agungkan Tuhan dulu di dalam hidup kita. Kalau kita mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan di dalam hidup kita satu hikmat yang tidak pernah kita pikirkan, satu hikmat yang tidak pernah kita duga Tuhan dapat nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Mungkin kita yang pada saat ini sudah lama mengenal Tuhan, adakah kita masih meragukan akan kuasa Allah? Adakah kita masih meragukan akan bagaimana pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Nyatakan dalam hidup kita untuk kita terus berupaya melakukan apa yang Tuhan. Kalau pada saat ini komitmen kita mungkin mulai kendor karena hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, miliki komitmen yang benar. Dalam situasi apapun juga, baik kita dalam satu situasi sehat atau sakit, dalam satu situasi jaya ataupun kurang, dalam satu situasi yang menyenangkan atau tidak, tetap berpegang teguh pada komitmen kita. Tuhan, ini aku anak kesayanganmu, aku adalah anak tebusanmu, aku ingin melakukan segala sesuatu bagimu.
untuk kemuliaan-Mu di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah Yesus Yehova Jireh, Allah yang mencukupi di dalam kehidupan kita. Ketika mereka menebarkan jala yang Tuhan mau, Tuhan memberikan berkat-Nya dengan luar biasa. Kalau saya dapat mengambil satu gambaran ikan-ikan ini. Ikan-ikan ini adalah gambaran jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang Allah pada saat ini rindukan. Yang pada saat ini Allah ingin mengalami satu namanya pemulihan. Dan banyak kali jiwa-jiwa pada saat ini yang sedang menangis. Mereka nggak tahu jalan keselamatan. Mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk mereka mendapatkan kekuatan. Dan pada saat ini Allah memanggil di dalam kehidupan kita. Allah akan mencukupi segala apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sanggup untuk dapat memberikan, mencukupi segala keperluan jasmani kita, Allah pun akan sanggup untuk memenuhi segala keperluan rohani di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, jangan pernah melupakan komitmen yang sudah kita ambil di dalam Tuhan, tetapi lakukanlah komitmen itu dengan sungguh-sungguh dalam situasi baik maupun tidak, agar kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita, asal kita tidak pernah melepaskan Dia, meninggalkan Dia di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Allah akan selalu mencukupi apa yang menjadi keperluan kita, karena Dia adalah Allah yang senantiasa tahu akan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengar satu pujian, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, yang harapanku selalu ada di dalam. Selalu
komitmen kami bahwa Engkau adalah Allah yang telah mati dan bangkit adil dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang memperhatikan kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau Bapa yang baik, Engkau Jehovah Jireh yang mencukupi apa yang kami butuhkan. Hanya kami taat dan tunduk melakukan apa yang seharusnya dapat kami lakukan. Bapa, terima kasih, dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberkati jerih lelah, tetesan air mata dan tetesan keringat kami berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian Susana yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar kembali memperbaharui komitmen kami, dan kami tahu betul Allah yang kami sembah adalah Jehovah Jireh yang mencukupi kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga memberkati seluruh umat Tuhan yang datang. Hamba-Mu mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah turun atas setiap umat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera, hati yang dipenuhi dengan kasih, hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai, hati yang dipenuhi dengan hati yang semakin mau dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mencukupi jemaat Tuhan, yang berkekurangan Tuhan akan mencukupi, yang belum mendapat pekerjaan Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bapak, doa kami buat anak-anak yang sekolah dan sudah menyelesaikan ujian, Tuhan tolong untuk melanjutkan sekolah dan kuliah mereka. Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan. Bapak, terima kasih. Doa kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus, buat suami dan Ibu Yati, Tuhan tolong doa kami dalam nama Yesus. Tuhan jamah peristiwa demi peristiwa yang ia alami, boleh mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia seperti Ibu Yati, dan mujizat Tuhan akan terjadi sehingga suaminya boleh mengerti Yesus adalah penyembuh. Bapak, terima kasih. Doa kami pagi hari ini buat Ibu Mertua juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Engkau baik dan Engkau tidak pernah berbuat jahat. Kami menyerahkan ibu kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibu mertua kami yang sedang sakit juga Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya selama kami ada dalam pengasihan Tuhan, tidak ada satupun yang patut kami khawatirkan. Bapak, sebentar kami tidak kembali. Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelum kami kembali, kami akan memberi persembahan sebagai rasa ucapan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami memberi dengan sungguh-sungguh, karena kami mencintai Tuhan. Saudara-saudara, arahkan mata hatimu dan pulangkan dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus dan menjemput kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.